Oke, udah direkam. Nes, masuk suara Nes ya, aman ya. Ngomongnya di gini nak ya, di mute Mas Saud. Nesa Mas Saudnya di sebelah. Nah, itu dia. Sip. Oke, saya share screen. Jadi materi hari ini adalah materi yang menarik banget. Nanti kalau putus-putus atau gimana karena sinyal dikabarin ya. Ya. Nah, kita sekarang karena kemarin sudah bicara tentang DVWA, lalu udah dapat kuliah umum juga bareng Bu Emi gitu ya. Jadi mata kuliah ini spesial banget. Spesial dalam artian ada mahasiswa KP-nya, lalu ada dapat kesempatan kuliah umumnya, lalu spesial juga karena tugasnya spesial. Tugas-tugasnya spesial. Sekarang kita lanjut lagi, maju atau masuk lebih dalam, itu terkait dengan web hacking. Wah, ini kayak menarik materinya itu ya. Ntar, laser saya mana nih? Laser. Nah. Ya. Jadi kenapa kalau di soal hacking, web itu paling populer? Nah, itu pertanyaan yang perlu kalian jawab. Jawabannya adalah karena web adalah platform jendela yang bersifat publik tersedia di internet. Kalau aplikasi desktop belum tentu, aplikasi kasir belum tentu ada di internet. Ya, jadi kalau m-banking ada di internet cuma nggak semua. Jadi yang paling terdepan adalah website. Ya, lalu web idealnya tidak dibatasi untuk kalangan tertentu, siapa aja bisa akses. Ya, halaman web itu. Jadi dia memang terbuka banget dan di depan banget. Ya. Jadi saat webnya sudah mengudara, sudah terhosting, ya jadi penyerang, peretas, hacker dapat mencoba berbagai pintu untuk masuk. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kenapa web itu sangat berpotensi untuk diserang? Karena dia yang paling depan. Ya, jadi sekali dia mengudara ya sudah. Ya, jadi banyak celah yang pengen dicoba atau dikepoin sama hackernya. Nah, bagaimana web bekerja? Saya yakin teman-teman yang udah dapat mata kuliah pemrograman web ya udah bisa ngoding Laravel, pakai framework segala macam, udah ngerti banget gimana web bekerja. Ya, jadi saya mengingatkan kembali web itu bekerja pakai protokol yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ada versi S-nya yang memiliki fitur keamanan lebih tinggi, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure S-nya. Ya, bukan sticky S-nya ya, S-nya secure. Ya, itu sebagai jalur untuk terhubung dan melakukan aktivitas. Ya, jadi ada view, download, upload di situ. Nah, HTTP dan HTTPS adalah protokol utama yang digunakan agar web tersedia pada internet. Jadi kalau web yang kalian akses ya, Sticky, Instagram, Twitter, sosmed, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Google, itu semua pakai HTTP dan HTTPS agar dia tersedia di internet. Nah, untuk membangunnya itu pakai berbagai kombinasi bahasa pemrograman yang natif manual, HTML, CSS, PHP. Kalau dia dibungkus framework ya udah jadinya Laravel. Di luar juga banyak sekali tren-tren baru gitu ya. Itu cepat banget berkembangnya. Ya, berbagai bahasa pemrograman itu digunakan untuk membuat halaman web dan memastikan web dapat dirender pada browser. Jadi kata kuncinya itu juga. Ya. Jadi protokol yang digunakan agar dia tersedia di internet adalah HTTP dan HTTPS. Bahasa pemrograman yang digunakan itu kombinasi, ya. Kombinasi kalian pasti sudah tahu. Lalu bahasa pemrograman itu memastikan web dapat dirender pada browser. Itu sudut pandang lainnya. Nah, ini kira-kira gambaran gimana komputer dapat mengakses website. Gambaran sederhananya kayak gini. Nah, di sini saya mau bertanya. Ya, saya mau bertanya. Ada yang bisa bantu terjemahin 1 2 3 4? Di sini saya mau bertanya, apakah ada yang bisa membantu menerjemahkan 1 2 3 4? Satu aja dulu boleh ke bahasa Indonesia. Anak IT tidak boleh takut sama bahasa Inggris karena komputer itu ngomong bahasa Inggris.
Ada yang bisa bantu terjemahin tanpa Google Translate ya? Nggak usah pakai Google Translate karena ini gampang. Ini bahasanya masih gampang banget. Kalau mau borong 1, 2, 3, 4, monggo. Kalau salah satu aja silakan juga. Halo, silakan. Siapa itu? Oke, silakan. Mau yang mana? Apa borong? Oke. Nomor 1 apa? Oke. Sip. Sorry, siapa tadi suaranya kecil? Oke, Risa. Jadi Risa sudah menjawab yang nomor 1. Ya, jadi web client, komputer, laptop, HP, itu ya. Ya, menginisiasi dengan membuka port TCP 80 ya. Jadi port TCP 80 itu dibuka untuk memulai koneksi ke alamat IP dari web server. Ya bolak-balik sama aja. Jadi startnya dari sini, si web client ya inisiasi koneksi ya itu ke alamat IP web servernya. Yang kemarin kita bisa lihat pakai WHOIS, kita bisa lihat pakai ping juga bisa lihat. Itu dengan melalui awalnya adalah port TCP nomor 80. Itu dijawab oleh Risa. Yang nomor 2? Nomor 2 ada yang bisa? Nes, nomor 2 Nes. Nah, bisa pasti. Ayo Nes, nomor 2 Nes. Mic-mu belum hidup. Mic-nya hidupin dulu. Nggak apa-apa, hidupin aja mic-nya. Iya udah jawab aja, patah-patah nggak apa-apa. Masa dikalahin Risa. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Saya ada chat penting mendadak. Balas dulu. Ayo tadi. Sabtu? Ya, melalui Pak. Oke, sorry ya, ada chat sedikit penting. Jadi Nesa tadi bisa nggak Nes kamu Nes? Oh enggak. Wah Nesa merendah ya. Nah setelah web client menginisiali koneksi, maksudnya adalah start ya, memulai koneksi menuju ke IP address dari web server itu menggunakan port TCP 80. Web servernya menunggu ya get request. Get ini adalah bahasa pemrograman web ya. Jadi minta request, yang di request adalah homepage-nya dari website itu. Kan web itu kan punya halaman depan, halaman awal. stickindonesia.ac.id ada homepage-nya. Ya. Dan lain-lain, semua ada homepage-nya. Jadi halaman awalnya itu sebelum masuk ke halaman-halaman yang lain. Dia yang muncul paling pertama. Nah, koneksi dibuka, diinisialisasi, si web server menunggu adanya get request dari klien. Yang nomor 3, saya lanjut aja. Ada yang mau? 1, 2, 3. Oke, enggak ada.
setelah nanti ada request get dari klien ya, web server merespon dengan HTML code atau yang lain, mungkin zaman sekarang udah canggih ya. Lalu dia menampilkan nanti web server homepage. Jadi responnya dia adalah menampilkan web server homepage. Ya, jadi setelah respon balik lagi ke klien, lalu klien kemudian memproses untuk menampilkan ya HTML code di browsernya. Ya, jadi di render di perangkat klien, entah itu pakai browser apa, lalu pakai resolusi yang berapa, pakai HP atau pakai komputer kayak gitu. Ya. Jadi penjelasan sederhana gimana komputer mengakses website ada kira-kira 4 langkah yang kita nggak sadari ya. www.google.com enter tiba-tiba udah tampil aja halaman Google-nya. Padahal di situ ada 4 langkah. Nah, kira-kira kayak gitu. Slide saya mungkin berikutnya akan bahasa Inggris semua. Ya. Tapi bahasa Inggris yang masih gampang-gampang aja. Nah, web vulnerabilities, jadi kerentanan web itu apa aja? Ya, ini teman-teman harus tahu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah ada yang namanya misconfiguration of the web server software. Salah setting. Misconfiguration. Salah setting. Ya. Contoh. Jadi semua user itu memiliki akses full control ke dalam file dalam directory websitenya. Jadi di dalam htdocs biasanya kan ada folder localhost-nya itu isi website teman-teman. Nah, usernya itu punya hak akses untuk full control all the files. Di situ aja udah termasuk miskonfigurasi. Ya, contoh dah. Di website Sticky, akun dosen, akun mahasiswa, akun staff itu beda kontrolnya. Sekarang kalau semuanya sama, kacau balau. Ya, sehingga harusnya itu dibedakan. User itu dibedakan hak aksesnya. Ya, dia tidak full control. Ada yang bisa view saja, ada yang bisa view dan nulis gitu ya, read, write kayak gitu. Itu harus disetting semua. Jadi kalau settingannya adalah full control itu sudah termasuk misconfiguration. Lalu ada masalah kedua dari OS atau bug aplikasi ya, di mana kerentanan ini karena misalnya tidak diupdate gitu ya, atau tidak mengikuti patch terbaru kayak gitu, itu bisa menjadi vulnerabilities, menjadi kerentanan pada sebuah website. Lalu ini vulnerable default installation. Jadi setelah nginstal web servernya itu settingnya dibiarin aja default ya. Dibiarin aja default sama yang install. Itu sudah termasuk vulnerabilities. Jadi harus disesuaikan lagi, diubah-ubah lagi settingannya, disesuaikan. Nggak boleh ditinggalkan default. Itu tadi soal kerentanan. Ya, lalu gimana kita hardening? Hardening ini memperkuat ya. Memperkuat web server. Jadi meningkatkan security-nya, itu istilahnya hardening, bukan ngerasin ya. Tapi di bahasa Inggris disebutnya dengan hardening. Hardening itu memperkuat, meningkatkan security kayak gitu maksudnya. Ya. Jadi caranya harden the server ini increase its security. Ya, jadi ganti nama akun administratornya, gunakan password yang strong. Nah, password kemarin sudah banyak dibahas sama Bu Emi. Ya, bagi yang ikut kuliahnya, Bu Emi kemarin memperlihatkan beberapa waktu yang diperlukan untuk membobol password. Ya, beberapa temannya udah coba. Lalu jika ada aplikasi yang nggak terpakai itu di remove saja. Disable directory browsing. Directory browsing maksudnya adalah kemampuan user untuk melihat coding webnya. Jadi kan user itu bisa punya storage, punya tempat-tempat file untuk disimpan. User juga bisa melihat sintaks atau core dari web itu, itulah yang di disable. Jangan sampai atau batasi orang-orang yang bisa mengakses itu. Contoh yang lebih simpel adalah batasi orang-orang bisa membuka drive C-nya gitulah kalau di Windows ya. Lalu tambahkan tulisan ya pada website itu bahwa nanti ada dampak yang ditimbulkan kalau website ini diretas ya, semacam warning di depan ya, terang-terangan aja ya. Misalnya meretas website masuk dalam undang-undang pasal berapa dan dapat dijerat 5 tahun apa gitu. Itu biasanya ditulis sama developer websitenya. Itu adalah salah satu untuk increase its security. Jadi hacker-hacker yang
Mungkin masih belajar yang nggak sengaja itu bisa bisa mundur karena baca tulisan itu. Terkesan lucu tapi memang gitu ya, memang gitu efektif juga. Itu bahasa Inggrisnya adalah add a legal notice ya, to the site to make potential attacker aware of the implication of hacking the site. Jadi nambah tulisan legal, tulisan resmi ya di website itu agar nanti penyerang-penyerang yang pengen nyerang itu ya mengetahui dampak dari jika website itu diretas. Ya, lalu menerapkan atau menginstal patch terbaru, hotfix, ya, service packs ke dalam sistem operasi, web server software. Lalu perform bounds checking, jadi dicek segala inputan dalam web itu ya. Jadi pastikan tidak bisa diinput yang aneh-aneh. Contoh login dengan username dan password. Pastikan di situ formnya atau apa namanya, bukan text box ya. Apa namanya itu ya di pemrograman web. Intinya itu yang tepat nginput itu dipastikan tidak ada celah sedikit mungkin tidak ada celah sedikit pun gitu ya. Sedikit mungkin tidak ada celah sedikit pun ya. Enable disable remote administration, jadi kalau webnya tidak perlu di remote ya disable aja. Pastikan enable logging ya, enable logging ini pencatatan, jadi setiap aktivitas itu direkam di web. Lalu port yang tidak terpakai 80 ini punyanya TCP, tadi dibahas. 443 ini kalau nggak salah punyanya 443 itu FTP kalau nggak salah buat download ya. Itu saja yang dibuka. Jadi webnya bisa diakses dan bisa download. Selain itu semua tidak diizinkan. Jadi gitu cara untuk mengamankan website. Kalian kan sudah dapat mata kuliah pemrograman webnya. Jadi ngoding webnya sudah bisa. Sekarang ada tambahan pengetahuan untuk mengamankan web yang kalian bikin. Oke, materi saya tidak banyak, 30 menit cukup. Karena berikutnya ada sesi show off dari Nesa. Untuk tanya jawab atau diskusi sebentar ya. Sekarang kita simak dulu dari Nesa. Jones. Siap. Weh, Eva on cam ya. Masuk Pak, masuk Pak. Masuk aja. Ntar kita kuliah bersama Eva ya. Udah. Udah. Sama nih, saya juga gitu.
Bisa lo kita login ke SMK itu, Nas? Bisa kita login? Oh, tempat loginnya. Nah, berarti nggak bisa dicontohin itu login kemana dia? Hmm. Oke. Ya, ya. Gimana? Loh, saya kan ada ngapain? Lebih ya? Oh, makasih ya. Ya, so fun. Hmm. 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 Ah, gini 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 yang kurang. Coba contohin website SMK tuh datangnya dari mana? Itu kayak lompat tadi ya stepnya. Kok tiba-tiba udah SMK gitu loh? Datangnya dari mana itu? Nah itu pasti ada yang punya pertanyaan kayak gitu.
Ini. Hmm. Hmm. Eksistensi. Oh, oke. Oke. Teman-teman harap nyimak dengan baik karena kemungkinan ini jadi UAS gitu ya. Oke. Oke, sip. Oke, nanti tambah di laporan KP. Iya. Oke. Terima kasih Nesa. Akhirnya demo lagi setelah lama banget nggak demo. Jadi minggu kemarin kuliah umum, lalu UTS, lalu DVWA juga Nesa nggak demo. Kayak hampir sebulan ya Nesa menghilang, tidak cuap-cuap di Google Meet. Lalu hari ini Nesa demo dengan apa namanya performa yang terlihat menjanjikan. Ya, jadi Nesa sudah memperlihatkan ke kita yang tadi saya bahas adalah vulnerabilities ya. Vulnerabilities itu kerentanan sebuah celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang iseng macam Nesa, ya, orang iseng macam Nesa untuk ngulak-ngulik mencari sesuatu, mengkorek-korek mencari sesuatu dari webnya itu. Kayak itu ya, webnya itu. Jadi tadi Nesa tidak memilih sembarangan web. Jadi web SMK itu didapatkan dari doc namanya, ya, semacam keyword di Google yang memunculkan website yang rentan vulnerability, ya. Lalu website itu di URL-nya, di link-nya, di address bar browser itu diselipkan SQL injection, ya. SQL injection jadi apa namanya potongan keyword yang bisa ngerusak SQL di web itu. Jadi malah dia munculnya halaman tanpa GUI itu loh. Jadi muncul teksnya aja. Ya, di situ kita bisa view code, muncul admin dan passwordnya tapi masih di hashing. Hashing itu di encrypt, diacak gitu ya, di hashing, diacak sehingga dia masih berformat MD5. MD5 itu salah satu metode hashing, masih banyak lagi, MD5 salah satunya. Nah, MD5-nya tadi coba di decrypt sama Nesa, decrypt itu dicari password yang sebenarnya. Nah, kayaknya decrypt tadi itu juga pakai word list. Ya, decryptnya juga pakai word list. Jadi web decrypt online itu, MD5 decrypt online itu dia punya word list, jadi dicocokin aja. Tadi Nesa contohin decrypt yang tidak ditemukan not found, berarti website itu tidak punya word listnya. Kayak gitu kira-kira. Cuma tadi kendalanya adalah ketika sudah dapat admin dan passwordnya, bingung mau pakai kemana. Bingung mau pakai kemana karena tempat untuk login itu banyak dan bisa masuk ke subdirectory websitenya. Itu yang kita nggak tahu tempatnya itu di mana bisa dipakai admin dan admin at 12345. Di situ kita juga bisa ambil kesimpulan kalau admin at 12345 itu rentan, password yang rentan itu masuk di wordlist. Bisa diintip MD5-nya. Ya, semoga saya dan Esa tadi ngomong panjang lebar, ada nempel barang satu dua kalimat, enggak apa-apa. Ya, karena mungkin bagi beberapa mahasiswa kita berdua tuh ngomong bahasa alien dari tadi, Nes. Ya, jadi semoga bisa melekat nanti, bisa ada yang diingat gitu ya. Kayak gitu. Oke. Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, merespon, curhat? Wih, galak pertanyaannya nih. Dapetin akses cPanel apa tuh? Hosting orang lain. Kalau cPanel hosting itu kan dipegang perusahaan hosting kan gitu ya? Gitu ya? Ya, kalau cPanel hosting itu kalau nggak, kalau masa saya bilang sticky sih kan jadi buka kartu ya. Saya cukup tahu soalnya di sticky jadi kan, tapi kan nggak mungkin saya bilang. Nah, hosting cPanelnya itu, cPanel itu kontrol panel ya teman-teman ya.
Yang bagi yang belum tahu, control panel itu ibaratnya settingan website. Jadi segala macam settingan di website itu ada di cPanel. cPanel itu control panel. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau hosting website, habis ngoding di Laravel, Visual Studio Code mau hosting, itu biasanya kan bayar per tahun sekian berapa US dollar. Nanti di hostingnya tuh VPS namanya, Virtual Private Server. Itu teman-teman dikasih biasanya untuk apakah akan di manage sendiri websitenya dari teman-teman yang ngatur semuanya, atau di manage sama orang penyedia layanan hostingnya. Jadi teman-teman cukup submit code websitenya aja. Biasanya ada paket kayak gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah gimana cara tahu dari password, username password si panel hosting, itu tergantung apakah si panelnya diberikan kepada si pembeli atau penyewa website, atau di-handle oleh dagangnya. Nah, contoh, saya dagang hosting. Nesa punya website. Nesa, Pak Andika, saya mau hosting web. Nah, saya punya 2 paket. Kamu mau atur sendiri, ini login si panel. Saya yang aturin, ya kamu perlunya apa, akunnya di saya. Ya, waktu 1 tahun. Nah, gitu misalnya. Jadi ada terms, condition semacam itu. Ya, dan akunnya itu biasanya unik, gampang banget diganti oleh administratornya. Jadi sulit ya. Jadi lebih mudah tanda kutip adalah kita main ke code websitenya, main ke sintaks websitenya kayak yang dilakukan Nesa. Karena orang-orang biasanya males. Yang penting websitenya udah jalan, ya udah, nggak pernah diganti passwordnya, nggak pernah dicek lagi codingnya, apakah dia rentan, jarang ya. Yang penting websitenya udah jalan, ya udah, dia tinggal lupakan. Tapi kalau penyedia VPS, jasa layanan hosting tuh dia ngecek rutin biasanya, karena dia nggak pengen klien-kliennya yang hosting website ke dia tuh ada kendala. Jadi nggak pengen kliennya kecewa, udah bayar mahal kan gitu ya. Nanti webnya down kan, hilang namanya gitu. Tapi yang lebih rentan itu adalah webnya itu sendiri kayak gitu, karena web itu terbuka untuk umum. Tadi sudah disampaikan di awal ya, web itu public siapa aja bisa akses. Ngomong alien. Gitu kira-kira jawabannya. Siapa tadi yang bertanya? Bagus sekali pertanyaannya. Angga Pramana. Kritis sekali pertanyaannya. Lagi ngetik. Semoga pas saya ngomong panjang lebar sinyalnya dia bagus ya. Putra Yasa di mana nih? Oh ya. Siap, boleh. Ya. Nah, temannya tadi bingung tuh sel tuh yang tulisannya. Coba kamu ketik. Saya yakin yang di pikiran mereka, sel itu beda-beda semua teksnya. Nah, coba sekarang kamu ketik. Ada yang mikir CELL ala Microsoft Excel. Coba. Nah, itu sel ya. Jadi sel yang dimaksud Nesa adalah bahasa Inggris dari cangkang. Shell. Kayaknya itu ya, cangkang bahasa Inggris shell.
Ya intinya yang di laut-laut itu ada shell. Nah itu yang dimaksud. Nesa pintar juga ya. Wih mantap. Cocok nih. Berarti semester depan kapi lagi sekali Nas. Putra Yasa ada yang ditanyakan? Ya, belum nyoba ya, belum nyoba ya. Oke. Itu itu web sekolah itu domainnya sch.id berarti dia website resmi udah emang diakui pemerintah. Jadi untuk dapat domain sch.id itu kan emang harus daftar ke Kemdikbud ya. Jadi sekolah bisa punya website tapi belum tentu akhirnya adalah sch.id. Sekolah bisa punya, kampus bisa punya website tapi belum tentu domainnya adalah .ac.id. Ya, kantor pemerintahan bisa punya website tapi belum tentu .gov.id. Jadi yang memberi domain itu adalah berarti bukti bahwa dia memang resmi. Itu ada kementerian terdaftarnya kayak gitu misalnya. Jadi kalau sch.id itu dan ac.id-nya diatur sama kementerian. Tadi Nesa sudah menyontohkan yang di sch.id, berarti itu resmi. Kalau masalah WordPress atau apanya itu kan di belakang layar. Itu apa tadi Nes? Bisa ditahuin itu WordPress atau apa? Hmm. Nah, maksudnya Putra Yasa itu adalah coba kamu buka website SMK itu terus slash wp admin siapa tahu di situ nemu tombol login. Itu maksudnya Putra Yasa. Nah, coba Nes tanpa share screen Nes, tanpa share screen kamu coba. Ini kok kayak kita nakal banget ya bobol sekolah orang. Mana nggak disensor sedikit pun lagi. Ya, WP admin. Kalau dia WP admin masuk berarti WordPress. Not phone. WP dash admin. Ya, not phone. Not phone katanya Putra Yasa. Ya, berarti dia gini tuh, ngoding tuh. Inspect elemen katanya Nes. Ya, ya anggaplah nih kamu kamu apa namanya presentasi Putra Yasa ini penguji gitu. Nah, nah, boleh 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 boleh. Target Elsa. Kamu mau nge Elsa tuh lah ini langsung ke ruang sebelah aja ada adminnya. Punya saya. Ya, ada pertanyaan dari Eva tapi nggak mau saya ngomong panjang lebar. Mau minta Eva on cam juga ntar takut dimarah. Ya, jadi ada pertanyaan dari Eva, semua web yang publik bisa kita jebol, bukan bisa kita jebol, bisa kita coba-coba gitu. Karena tadi di penjelasan awal kan ada banyak pintu yang bisa dicoba oleh peretas. Ya, tadi SQL injectionnya Nesa, lalu doc, lalu apa itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak cara untuk nyoba-nyoba website. Kayak gitu. Gimana caranya kita tahu web itu rentan atau enggak? Itu ada tingkatannya ya. Yang dicoba Nesa itu termasuk cara yang bocah ya. Cara bocah. Semakin cara itu ada di internet dan gratis itu berarti udah kacangan. Maksudnya udah banyak dilakukan, tersebar publik di mana-mana ya. Orang yang paham website bisa ngelihat cara itu lalu ngamanin websitenya sendiri. Nah, cara yang paling bagus adalah cara yang tidak ada di internet. Kayak gitu. Jadi kalau tanyain adalah gimana cara kita tahu web itu rentan atau enggak? Nanti ada itu tepat banget mata kuliah setelah ini. Materi setelah ini adalah pen testing, penetration testing itu adalah
cari tahu web itu rentan apa enggak. Berarti pertanyaannya Eva terjawab di pertemuan berikutnya. Ya, itu ada checklistnya, ada toolsnya, ini web ini rentan apa enggak. Itu materi kita setelah ini. Jadi di pertemuan ini kita belajar atau mencontohkan kelemahan website. Oh ternyata web tuh bisa kayak gini, bisa diseluk dari dalam lalu diambil admin dan passwordnya. Oh bisa kayak gitu. Nah setelah kita tahu web itu ternyata punya kelemahan, ya, kita akan belajar berikutnya bukan bukan menjebolnya lagi, tapi hanya oh web ini rentan, oh web ini udah oke, web ini nggak oke, web ini udah strong, web ini memenuhi standar kayak gitu. Itu materi berikutnya, pen testing. Putra Yasa nggak mau jawab pertanyaannya Eva? Berhubung Eva ada di kampus. Baik. Kamu ikut kuliah umum nggak kemarin? Nah, berarti kan udah lihat saya. Oh gitu. Bukan nyaksiin Bu Emi ya. Bukan nyaksiin Bu Emi. Ya, saya kan menemani. Kalau ibu tuh mah luar biasa itu. Ibu Emi itu S1, S2, S3-nya cyber security. Memang topik itu, tapi dia ibunya tuh kriptografi. Jadi cyber security ini kan luas. Kita main di LAN lah bilang ya, main di koneksi gitu ya. Kalau ibunya tuh main di citranya. Jadi gimana orang tuh bisa nyelipin sesuatu di citra. Kayak itu namanya kriptografi. Jadi ada pesan tersembunyi bisa ada di sebuah gambar. Itu ibunya S1, S2, S3-nya itu gitu. Jadi luar biasa lah. Wih, nggak terasa jamnya udah lagi 5 menit ya, teman-teman. Jadi saya mungkin recap. Ada yang mau typing something, saying something lagi? Kalau ada boleh speak up kayak Putra Yasa atau bisa ketik kayak Eva. Oke, kayaknya nggak ada. Jadi saya simpulkan hari ini adalah pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12. Kita akan ketemu lagi 3 kali live session, 13, 14, 15. 13, 14 itu masih di Desember 2021. 15-nya nanti jatuh di Januari 2022, minggu awal. Lalu UASnya itu kira-kira minggu kedua Januari 2022. Minggu kedua Januari 2022 atau mungkin minggu ketiga kalau ada minggu tenang gitu. Jadi UASnya akan sama, project masih saya pikirkan. Ya masih saya pikirkan, nanti saya akan rembuk sama Nesa apa bagusnya, karena Nesa yang akan dibombardir sama kalian kan gitu. Skip kan Nesa. Ya, jadi UASnya akan berupa project dan saya pastikan masih berkelompok. Yang ikut seminar Bu Emi, nggak ikut UAS, banyak maunya. Ya, jadi UASnya masih project, gitu aja sih. Ya, nanti update materi sekali lagi saya ingatkan di Classroom. Teman-teman yang masih mungkin belum mengerjakan kuis, belum mengumpul tugas, itu masih terbuka semua assignment-nya ya, dalam waktu 3 minggu ini sebisa mungkin dilengkapi semua. Karena nanti saya ambil nilai mata kuliah ini sebagian besar akan dari Google Classroom ya. Ya. Ya, sebagian besar nanti materinya akan saya ambil nilainya akan saya ambil dari Google Classroom-nya. Jadi masih ada kesempatan kira-kira 3 minggu ya, sampai nanti semua akan saya close. Close itu tidak bisa submit lagi. Kalau sekarang biarpun deadline-nya sudah lewat, teman-teman masih bisa submit. Ya, jadi saya ingatkan itu, silakan mata kuliah lain saya kira juga sama ya. Teman-teman kuliah 3 minggu lagi di semester ini. Jadi segala tas-tas ya, TASK, segala
apa namanya tuh, assignment segera dikomplitkan. Biasanya si dosen-dosen juga ngambil nilainya dari situ. Oke, kira-kira tambahannya seperti itu. Kita ketemu lagi minggu depan, Kamis depan, 23 ya. Kamis depan di pertemuan kita ke-13. Eva, ada yang ingin disampaikan, Pak? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada? Putra Yasa ada? Apa tuh? Apa tuh? Nah, iya, iya. Hmm, 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 hmm. Telnet ya kamu tanyain ya? Telnet. Aplikasi untuk telnet server, maksudnya aplikasinya gimana? Oh ya, ini teman-teman kalau dirasa udah lewat boleh leave aja ya, kuliahnya sudah berakhir. Saya mungkin ngobrol-ngobrol dengan Putra Yasa. Kalau sudah kalau ada kuliah lagi atau gimana silahkan leave. Saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Putra Yasa. Ya, sekian. Terima kasih. Nah, lanjut lagi. Mm-mm. Nah, itu juga dialami oleh teman-temanmu yang lain yang beberapa chat saya. Sebentar, sebentar. Telnet server bisa. Apa yang nggak bisa? Telnet server itu dari mana dapatnya? Iya, di Windows memang download. Di Windows, Telnet itu memang download. Di Kali Linux juga, kalau nggak salah install ya, sudo apt install Telnet D itu kan? Nggak ya, nggak, langsung ada ya? Hmm. Oke. Coba coba screenshot ya, coba screenshot. Kayak gimana tampilan Telnet servernya. Ya, ya oke. Poin pentingnya adalah gimana kamu bisa menangkap paket yang berisi username dan password di Wireshark. Poin pentingnya itu gimana kamu eh, menangkap username dan password yang terbang ya dari Windows di capture di Wireshark-nya Kali Linux. Itu aja poinnya. Kemarin saya pakai Telnet karena itu paling gampang ya, paling gampang, paling simpel. Di Telnet login ditangkap sama Wireshark. Gitu aja. Gimana Putra Yosa? Aman? Nanti nanti kirim WA aja, chat WA saya. Oke, teman-teman, ada lagi? Jadi kalau kesempatan kayak gini pengen ngobrol-ngobrol, saya fast respon dan banyak omong. Kalau di chat di WA mungkin agak slow gitu ya. Lalu mungkin terbatas nyampeinnya. Oke, kayaknya enggak ada ya. Jadi terima kasih. Kuliah offline-nya kapan, Pak? Ya nunggu nunggu peraturan pemerintah ya. Doain aja biar cepat. Ya. Jadi kita di Stiki ikut aturan. Jadi aturan praktikum boleh offline, itu aturan pemerintah juga. Ya. Sip. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam.